www.radiomusica.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa terasa semester 2 sudah mulai memasuki masa penilaian tengah semester atau PTS yang nantinya akan kalian laksanakan mungkin dalam minggu-minggu ini. Kalau tidak salah minggu depan sudah mulai PTS, maka dari itu akan saya berikan kisi-kisinya, karena kalau saya sampaikan di kelas mungkin waktunya tidak cukup, kita harus juga mengejar materi. Maka dari itu untuk kisi-kisi saya sampaikan lewat YouTube sehingga penjelasannya mungkin lebih mendetail. Nah, kisi-kisi ini dapat kalian pelajari lewat penjelasan saya bisa, atau mungkin juga kalian bisa buka-buka kembali materi-materi apa saja yang nantinya akan dimunculkan di soal penilaian tengah semester. Oke. Pada PTS kali ini, pada PTS genap kali ini berbeda dengan PTS pada semester yang pertama, karena dilihat dari tipe soalnya itu ada 3 tipe soal. Yang pertama adalah menjodohkan, kemudian yang kedua adalah isian singkat, sedangkan nanti ada 5 soal lagi yaitu esai atau uraian panjang. Jumlah soalnya ada 25, 10 soal menjodohkan, 10 soal isian singkat, dan 5 soal esai. Oke, tidak usah menunggu lama, kita mulai saja. Sebelum saya memulai, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like-nya, dan silakan barangkali ada yang mungkin ditanyakan kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung ke WA saya juga bisa. Dan silakan video ini kalian share kepada teman-teman kalian yang satu angkatan, terutama di SMP Negeri 2 Kramat, dan khususnya untuk kelas 7, baik kelas 7A sampai kelas 7C. Kita mulai dari soal menjodohkan. Ada 2 kriteria, ada 2 bagian. Bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Bagian kanan nanti berupa angka dan bagian sebelah kiri berupa huruf. Nanti kalian menjodohkan kira-kira pernyataan dari angka yang tepat dengan huruf apa. Dibuat acak, maka dari itu nanti kalian jodohkan misalkan 1 dengan berapa, dengan angka, dengan huruf apa. Yang pertama adalah fungsi dari organel sel. Dan nanti kalian pelajari fungsi-fungsi dari organel sel yang kemungkinan muncul adalah yang memiliki julukan the power of house. Itu yang pertama, the power of house. Biasanya ini untuk sebagai energi, sebagai tempat respirasi. Yang kedua sama, yaitu fungsi dari organel sel. Nah, untuk yang nomor 2 ini biasanya kalau tidak salah itu otaknya sel. Jadi sel itu melakukan sebuah aktivitas, itu ada otaknya sebagai pengaturnya. Nah, siapakah yang berperan? Tuh. Yang ketiga, tentang jaringan. Terutama pada jaringan pada tumbuhan. Dan lebih spesifik lagi adalah jaringan pengangkut
Jaringan pengangkut ada dua macam, jaringan xilem dan jaringan phloem. Jaringan xilem itu berfungsi mengangkut unsur hara, air, mineral, garam dari akar menuju ke daun, sedangkan kalau jaringan phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian yang keempat adalah sistem organ. Sistem organ terutama pada sistem organ pada hewan. Sistem organ pada hewan itu ada seperti sistem ekskresi, sistem pernapasan, kemudian sistem peredaran darah, ada sistem pencernaan. Itu kira-kira nanti yang muncul apa? Yaitu sistem yang digunakan untuk mengeluarkan metabolisme. Sisa dari metabolisme itu nanti masuknya ke sistem apa? Tuh. Kemudian yang nomor 5 berikutnya adalah masih berkaitan dengan fungsi jaringan dan masih sama, yaitu jaringan pengangkut. Ini tadi sudah saya jelaskan, jaringan pengangkut ada dua macam, xilem dan phloem. Nomor 6, fungsi dari sistem organ. Nah, sistem organ yang dimaksud di sini adalah sistem organ yang bisa menopang tubuh, terutama menopang tubuh hewan. Itu disebut dengan sistem organ apa? Kemudian yang ketujuh, pengertian dari piramida makanan. Apa sih piramida makanan? Nanti kalian bisa lihat, dibuka kembali catatannya, piramida makanan itu apa? Apa bedanya dengan jaring-jaring? Apa bedanya dengan rantai makanan? Selanjutnya adalah contoh dari simbiosis komensalis. Simbiosis komensalis itu simbiosis dua organisme, yang satunya untung, yang satunya tidak merasa diuntungkan dan juga tidak merasa dirugikan. Nih, contoh dari simbiosis komensalisme. Berikutnya adalah yang berikutnya, nomor berikutnya, pengertian dari simbiosis parasitisme. Apa sih pengertian dari simbiosis parasitisme? Nanti bisa kalian cari, bisa kalian lihat di buku masing-masing. Yang terakhir untuk soal menjodohkan, yaitu pengertian dari jaring-jaring makanan. Tadi pada nomor 8 itu, nomor yang 7 itu tentang piramida makanan. Sekarang pengertian dari jaring-jaring makanan. Itu adalah soal menjodohkan. Kita masuk ke soal esai singkat. Mungkin hanya satu kata atau dua kata untuk menjawab soal ini. Yang pertama adalah pengertian sel prokariotik. Sel ada dua macam, prokariotik dan eukariotik. Prokariotik itu sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik sel yang memiliki membran inti. Tuh, yang berikutnya, soal berikutnya untuk soal esai, soal isian singkat. Organ yang termasuk dari sistem ekskresi. Saya ulangi, organ yang termasuk dari sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Berarti nanti fokusnya kalian adalah pada sistem organ pada hewan. Yang ke-13,
Fungsi dari organel sel, terutama pada organel sel pada tumbuhan, yaitu yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Itu organel selnya namanya apa? Yang berikutnya adalah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Saya ulangi, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu lebih khususnya adalah lisosom dan sentriol. Itu ada di sel mana? Apakah hewan? Apakah tumbuhan? Berikutnya adalah macam-macam jaringan otot. Jaringan otot ada 3 macam. Yang pertama otot lurik atau otot rangka. Yang kedua otot polos. Yang ketiga otot jantung. Kalau otot lurik atau otot rangka berarti otot ini menempel di tulang atau menempel di rangka. Sedangkan kalau otot polos adalah otot yang menyusun organ dalam manusia seperti usus, kemudian hati, paru-paru, dan sebagainya, kecuali satu, yaitu jantung. Karena jantung memiliki macam otot sendiri, yaitu otot jantung. Otot jantung itu ada di jantung. Tuh, berikutnya hampir sama pada yang pertama, yaitu pengertian dari macam sel berdasarkan ada dan tidaknya membran inti. Pengertian dari prokariot dan eukariotik. Yang ke-17, contoh dari simbiosis mutualisme. Nah, contoh dari simbiosis mutualisme, terutama yang terdapat di dalam manusia. Berikutnya adalah nanti disajikan sebuah pengalaman seseorang meneliti lingkungan. Di situ ada beberapa organisme seperti pengurai, kemudian ada konsumen 1, konsumen 2 dan sebagainya. Nanti di situ dijelaskan mana yang termasuk produsen, konsumen dan sebagainya. Nanti kalian menentukan yang sebagai pengurai mana, atau mungkin sebagai konsumen 1 mana, sebagai produsen mana. Nanti di situ ada organisme-organisme yang disebutkan, kalian tinggal menyebutkan dia sebagai apa. Seperti itu. Berikutnya adalah nomor 19. Pola interaksi. Nah, pola interaksi di sini adalah pola interaksi yang berkompetisi. Nah, kompetisi ini bisa merebutkan makanan, bisa merebutkan pasangan, bisa merebutkan daerah kekuasaan. Nanti kalian sebutkan kira-kira masuk pola interaksi yang seperti apa. Pola interaksi itu ada macam-macam, ada simbiosis, ada parasitisme, ada komensalis, ada netral, ada kompetisi, kemudian ada juga predasi. Tuh. Yang terakhir pada soal isian singkat, menyebutkan tingkatan trofik. Nanti disajikan sebuah rantai makanan. Nanti misalkan katakan di situ ada rumput, rumput dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan ular, ular nanti dimakan oleh elang. Nanti yang dimaksudkan di sini adalah pada tingkatan trofik, kalian menyebutkan yang termasuk produsen mana, yang termasuk konsumen primer atau konsumen 1 mana, atau mungkin yang termasuk konsumen puncak mana. Nanti kalian tinggal menyebutkan, di situ sudah ada jawabannya, kalian tinggal menentukan yang mana. Kemudian 5 soal esai terakhir, ada 5 lagi.
Yang pertama adalah tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tapi lebih spesifik lagi, kalian menyebutkan organel sel yang dimiliki oleh sel hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Atau dibalik mungkin. Bisa yang diketahui adalah sel hewannya tapi yang tidak diketahui sel tumbuhannya, atau sel tumbuhannya yang ditanyakan dan yang sel hewannya tidak ditanyakan. Jadi kedua sel ini yang ada pada sel hewan apa, yang ada pada sel tumbuhan apa. Kalian nanti sebutkan. Paling tidak ada 3. Bagi contoh, dinding sel itu hanya ada pada sel tumbuhan saja. Sel pada sel hewan tidak memiliki. Nanti kalian sebutkan kira-kira apa saja yang terdapat pada sel tumbuhan ada tapi tidak terdapat pada sel hewan. Yang berikutnya, yang kedua, soal esai menyebutkan jaringan pada hewan. Kalian sebutkan jaringan pada hewan ada apa saja di situ. Kemudian kalian sebutkan juga fungsinya. Menyebutkan fungsi dari jaringan-jaringan pada hewan itu. Paling tidak ada 5. Karena ada banyak, kalian sebutkan 5 saja. Yang berikutnya adalah nanti disajikan sebuah gambar sel. Ya, gambar sel yaitu gambar sel hewan. Di situ ada organel-organelnya. Nanti di situ kalian disuruh menyebutkan organel apa yang dimaksud. Nanti di situ ada angkanya, angka 1, 2, 3. Angka 1 itu organel apa, angka 2 organel apa, dan seterusnya. Nanti ada 6 kalau tidak salah. Ada 6 organel yang harus kalian sebutkan nama organelnya. Yang 2 terakhir ini adalah jawaban yang mungkin tidak akan sama dengan jawaban teman kalian, yaitu kalian disuruh membuat jaring-jaring makanan. Nah, disuruh membuat jaring-jaring makanan yaitu pada ekosistem sawah. Di dalam ekosistem sawah pasti akan ada jaring-jaring makanan. Kalian buatkan jaring-jaring makanan minimal ada 3. Minimal ada 3 rantai makanan yang harus ada. Kalau kurang dari itu, nilainya mungkin bisa kurang. Oke ya. Terakhir, menjelaskan simbiosis. Simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Kalian jelaskan, kemudian kalian sebutkan contohnya minimal 1. Itu ya. Itu adalah soal terakhir. Ada 25 soal, ini sudah saya bacakan semuanya, juga sudah saya jelaskan. Selamat belajar, mudah-mudahan dengan video ini kalian belajarnya lebih terarah. Jangan sampai apa yang kalian pelajari tidak keluar dalam PTS. Maka dari itu, patokannya adalah kisi-kisi ini sehingga kalian belajarnya lebih terarah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam mengerjakan soal dan mudah-mudahan hasilnya pun juga lebih maksimal dan semuanya bisa lulus KKM atau melebihi dari KKM. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kalian supaya teman kalian juga mengetahui apa yang harus dipelajari dan apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi PTS. Mudah-mudahan beruntung dan mudah-mudahan sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.